Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Rosalia Putri. Saya dengan NIM 231250099. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang di dalamnya itu ada materi yang pertama tentang hakikat manajemen peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua itu ada manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang ketiga itu ada sistem manajemen mutu dalam pendidikan. Yang terakhir itu ada kepemimpinan dalam manajemen mutu pendidikan. Oke, kita langsung aja. Pembahasan pertama itu hakikat peningkatan mutu manajemen pendidikan gitu kan. Lalu dari kata manajemennya itu apa? Nah, kata manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses atau pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kalau dari kata peningkatannya sendiri itu adalah proses, cara, perbuatan meningkatkan. Jadi peningkatan adalah lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan berarti kemajuan, penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Lalu ada beberapa pendapat. Dapat disimpulkan mutu pendidikan adalah kualitas atau ukuran baik atau buruk proses, pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan. Nah, mutu di bidang pendidikan meliputi mutu input, mutu proses, output, dan outcome. Input pendidikan dinyatakan bermutu jika siap berproses. Proses pendidikan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, seperti halnya dengan yang dikemukakan oleh Hoy, Jardine, and Wood, itu yang disebutkan quality in education is an evaluation of the process of education which enhance the need to achieve and develop the talent of the customers of the process, and at the same time meet the accountability standards set by the clients who pay for the process of the outputs from the process of education. Nah, yang berarti pendapat ini menjelaskan bahwa mutu dalam pendidikan adalah evaluasi proses pendidikan yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan proses pengembangan bakat para pelanggan atau peserta didik gitu. Dan pada saat yang memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh stakeholder yang membayar untuk proses atau output dari proses pendidikan. Nah, untuk mengukur pendidikan yang berkualitas tentunya diperlukan kriteria atau indikator. Gitu. Nah, manajemen mutu pendidikan dapat dinyatakan sebagai karakteristik yang harus dipelihara secara kontinu guna memenuhi kebutuhan dan kemauan pelanggan atau masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya dari manajemen mutu pendidikan itu adalah yang pertama, itu ada untuk memelihara dan meningkatkan kualitas secara berkelanjutan atau sustainable gitu. Yang dijalankan secara sistematik untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Pencapaian ini membutuhkan sebuah manajemen yang efektif agar tujuan tersebut tidak mengecewakan bagi para stakeholder atau masyarakat. Karena itu lembaga pendidikan harus mengambil peran aktif mewujudkan keinginan stakeholder gitu. Lalu yang kedua itu ada memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, Indonesia memiliki keragaman kultur, sosial ekonomi masyarakat, dan kompleksitas geografis gitu. Lalu yang ketiga itu ada menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu manajemen merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan dan pada tataran lembaga pendidikan. Lalu membangun manajemen mutu pendidikan yang harus menjadi agenda dan kerja nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan visi dan misi baru. Lalu
ada komponen dalam peningkatan mutu pendidikan Lalu ada komponen dalam peningkatan mutu manajemen pendidikan itu. Yang pertama itu ada kurikulum. Nah, kurikulum ini memuat tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Peningkatan peranan kurikulum dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan pelatihan kurikulum pada guru. Kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu akan memudahkan pencapaian standar mutu yang diharapkan. Lalu yang kedua itu ada guru. Nah, guru merupakan ujung tombak nih pendidikan yang memiliki berbagai tugas dan peran dalam pembelajaran. Peningkatan kualitas guru dapat dilakukan melalui peningkatan kualifikasi, kompetensi dasar, dan kemampuan dasar mengajar melalui pendidikan atau pelatihan. Kompetensi guru dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan profesional secara rutin, baik secara internal maupun dengan menggandeng lembaga pendidikan dan pemerintah terkait. Lalu yang ketiga ada peserta didik. Nah, peserta didik ini merupakan sasaran utama nih dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah dan memiliki kecakapan potensial. Nah, kecakapan potensial yang dapat dikembangkan pada peserta didik meliputi bakat, kecerdasan, serta percakapan yang diperoleh dari pembelajaran gitu. Pendekatan yang harus dilakukan adalah menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali dan sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Lalu yang keempat ada materi dan media pembelajaran. Materi dan media pembelajaran ini merupakan bagian dari bahan ajar yang harus dikembangkan berdasarkan lingkungan sekitar. Pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dalam berbagai aspek, seperti penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran atau pemanfaatan platform menggunakan e-learning. Lalu yang kelima itu ada metode pembelajarannya. Nah, metodenya seperti apa? Itu merupakan cara yang digunakan dalam proses pembelajaran yang harus dilatihkan pada guru. Nah, proses pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif yang dapat mendorong motivasi siswa itu. Lalu yang keenam itu ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran sehingga guru dapat perlu dilatih dalam menyusun evaluasi yang benar, tepat, dan akurat. Supervisi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala secara penting dalam memantau dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Lalu yang ketujuh itu ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah penting dalam memanajemen berbasis sekolah. Kepala sekolah yang memiliki kreativitas dan inovasi yang bagus itu bisa membuat sekolah yang dipimpin menjadi bagus juga. Kepala sekolah yang dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya secara efektif, pandai memimpin, memahami prinsip pendidikan, serta berwawasan mutu. Lalu yang ke-8 itu ada infrastruktur. Nah, infrastruktur itu seperti apa? Yaitu sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, maupun teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan gitu. Yang ke-9 ada kebijakan. Kebijakan seperti apa? Ini kebijakan yang berlaku secara nasional, seperti kurikulum, ujian nasional, termasuk kebijakan distribusi dan rekrutmen guru. Nah, itu merupakan hal penting gitu. Yang ke-10 itu ada kesejahteraan siswa. Dukungan kesejahteraan siswa dapat mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan emosional yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berkembang dengan baik. Sekolah perlu menyediakan layanan konseling dan bimbingan yang dapat membantu siswa mengatasi masalah-masalah pribadi, sosial, atau akademisnya. Yang ke-11 ada jaringan kerjasama.
Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat, tetapi juga dengan institusi lainnya gitu. Yang ke-12 itu ada keuangan atau anggaran pembiayaan. Anggaran pendidikan yang memadai adalah faktor yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan. Dan dana pendidikan sekolah harus dikelola dengan transparan dan efisien. Selain itu, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki generasi bangsa dalam menghadapi tantangan zaman sekarang gitu, yaitu itu ada critical thinking, collaboration, communication, dan kreativitas gitu. Lalu pembahasan kedua itu ada manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Nah, MPMBS ini adalah bagian dari program manajemen berbasis sekolah yang merupakan antitesis atas manajemen terpusat melalui program desentralisasi bidang pendidikan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Nah, otonomi tersebut diberikan agar sekolah lebih leluasa mengelola semua sumber daya dengan mengelola sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga sekolah lebih tanggap dengan kebutuhan penggunanya atau masyarakat sekitarnya. Nah, jika MBS bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah, baik mutu, relevansi, inovasi, dan pemerataan akses pendidikan, maka MPMBS ini lebih berorientasi pada peningkatan mutu. Sebagai wujud manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah biasanya dimulai dengan desentralisasi, yaitu pemberian otoritas yang luas dari pusat ke sekolah. Nah, pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan semua kelompok kecil yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah, baik dari administrasi, guru, orang tua, anggota masyarakat, dan kadang juga melibatkan siswa. Oleh sebab itu, manajemen dapat pula dianggap sebagai sesuatu model manajemen melalui pembuatan keputusan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholder dan pemberdayaan sekolah dengan semua sumber dayanya dalam mencapai tujuan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Nah, adanya manajemen berbasis sekolah memiliki tujuan untuk meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab kepala satuan pendidikan, meningkatkan kompetensi sehat antara satuan pendidikan, serta peningkatan efisiensi, relevansi, dan pemerataan pendidikan di daerah. Ada 5 prinsip pelaksanaan manajemen sekolah. Itu yang pertama, kemandirian. Nah, sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan pemerintah pusat. Nah, sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya kemandirian melalui berbagai cara seperti mengembangkan unit sekolah. Lalu yang kedua itu ada kemitraan. Nah, makna dari kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat berupa dukungan moral, pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah. Sesuai kategori sekolah, pastikan kemitraan yang terjalin saling menguntungkan dan bersifat sejajar. Lalu yang ketiga ada partisipasi nih. Makna dari partisipasi itu keterlibatan pemangku kepentingan sekolah secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi manajemen berbasis sekolah antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pendidikan di sekolah.
Nah, tujuan utamanya dalam peningkatan partisipasi itu antara lain untuk meningkatkan kontribusi, memperdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin serta setiap keputusan diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Upaya peningkatan partisipasi di satuan pendidikan dapat diwujudkan melalui penyediaan sarana partisipasi, advokasi, publikasi sekaligus transparansi terhadap pemangkuan kepentingan. Lalu ada keterbukaan. Ini sangat penting diimplementasikan oleh lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program yang dijalankan oleh sekolah. Upaya yang dapat dilakukan lembaga pendidikan salah satunya yaitu membangun berbagai jalur komunikasi yang ada untuk menyampaikan program yang akan dijalankan serta menyampaikan laporan dari program yang sedang berjalan atau selesai. Lalu ada akuntabilitas. Merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh lembaga pendidikan formal. Akuntabilitas berarti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Upaya meningkatkan akuntabilitas ini dapat dilakukan dengan menyusun pedoman, pemantauan kinerja satuan pendidikan, rencana pengembangan sekolah, memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik. Poin keterbukaan ini dan akuntabilitas menjadi lebih penting pasalnya setiap program yang dilakukan lembaga pendidikan harus ada pelaporan kegiatan sebagai bukti bahwa program tersebut benar-benar berjalan dan dapat dipertanggungjawabkan. Bila dalam proses keterbukaan dan akuntabilitas dapat berjalan dengan lancar, maka akan berpengaruh pada poin yang lainnya, seperti upaya kemandirian sekolah akan tetap berjalan. Para pemangku kepentingan akan lebih mempercayai lembaga karena laporan yang jelas dan runtut. Pihak mitra juga akan semakin percaya bahwa lembaga mampu mewujudkan setiap program yang dilaksanakan. Lalu komponen manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini adalah model manajemen yang memberi otonomi luas kepada sekolah dalam kerangka kebijakan nasional dengan melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Nah, komponen-komponen yang perlu dikelola itu apa saja? Yang pertama itu meliputi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Nah, implementasi kurikulum, penyusunan kalender pendidikan, pembagian tugas mengajar, proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian, analisis tindak lanjut supervisi, penyusunan peraturan akademik, penentuan beban belajar, pemilihan strategis, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu ada pengawasan, evaluasi, serta pelaporan. Gitu. Yang kedua, itu ada manajemen peserta didik. Nah, pendataan calon peserta didik, penerimaan peserta didik baru, pengenalan sekolah atau MPLS, pengelompokan serta didik, pembinaan kedisiplinan, penyelenggaraan layanan khusus, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan. Lalu ada manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan. Seperti apa? Seperti perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengadaan, dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik. Lalu ada manajemen sarana prasarana, pengelolaan fasilitas dan infrastruktur sekolah untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu ada manajemen pembiayaan, pengelolaan anggaran sekolah secara transparan dan efisien. Yang keenam ada manajemen hubungan masyarakat. Ini membangun kerjasama dengan masyarakat dan pihak eksternal untuk mendukung program sekolah. Yang terakhir dan ketujuh itu manajemen budaya dan lingkungan, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, kondusif, dan berbudaya mutu.
Lalu ada beberapa keunggulan dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini, yaitu yang pertama meningkatkan relevansi pendidikan. Sekolah lebih memahami kebutuhan siswa dan masyarakat setempat. Dengan sekolah dapat mengembangkan kurikulum dan program yang lebih relevan dan konteks lokal. Seperti apa? Seperti memastikan bahwa pendidikan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi siswa serta tuntutan dunia kerja. Yang kedua, ada peningkatan efisiensi dan efektivitas. Sekolah memiliki fleksibilitas dalam mengelola anggaran dan sumber daya lainnya. Hal ini memungkinkan sekolah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan efektif. Seperti apa? Seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena dilakukan di tingkat sekolah, yang lebih dekat dengan permasalahan gitu. Lalu yang ketiga, ada peningkatan partisipasi dan akuntabilitas. Semacam mendorong partisipasi aktif dari seluruh warga seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengambil keputusan. Ini meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap mutu pendidikan. Lalu ada peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Ini seperti memberikan kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran yang menjadi lebih termotivasi nih dan bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu pendidikan. Lalu ada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ini seperti menciptakan budaya mutu sekolah di mana semua warga sekolah berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, melakukan evaluasi diri secara berkala, dan merencanakan perbaikan secara berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada tantangan utama dalam implementasi manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini. Yang pertama itu kesiapan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya itu ada beberapa tantangan utama dalam mengimplementasikan nih manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama itu dari kepemimpinan kepala sekolah dulu, yaitu kepala sekolah perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan mampu menggerakkan nih seluruh warga sekolah seperti guru-guru, terus murid-murid gitu, atau staf-staf yang lainnya. Lalu ada kompetensi guru. Guru perlu memiliki kompetensi yang memadai dalam mengembangkan kurikulum, melaksanakan pembelajaran yang efektif, dan melakukan evaluasi. Lalu ada partisipasi antar masyarakat gitu, membangun partisipasi aktif orang tua dan masyarakat memerlukan upaya yang berkelanjutan. Itu seperti kurangnya memahami tentang peran dan tanggung jawab mereka dapat menjadi kendala. Dan juga ada anggaran. Nah, sekolah seringkali nih menghadapi keterbatasan anggaran untuk melaksanakan program-program peningkatan mutu. Nah, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel menjadi sangat penting gitu. Lalu ada sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana memadai sangat penting untuk mendukung proses pembelajaran. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, yang menghadapi masalah kurangnya sarana dan prasarana tersebut. Lalu ada tentang kebijakan pemerintah nih. Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten atau berubah-ubah dapat menghambat implementasi manajemen pendidikan mutu berbasis sekolah. Nah, dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah sangat penting. Lalu pembahasan ketiga itu ada sistem manajemen mutu.
dalam pendidikan adalah kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan secara konsisten memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Gitu. Nah, sistem seperti apa? Nah, sistemnya itu seperti fokus pada pelanggan atau siswa. Lalu ada perbaikan berkelanjutan. Lalu ada proses pendekatan. Gitu. Proses pendekatan seperti apa? Nah, memandang semua kegiatan di lembaga pendidikan sebagai serangkaian proses yang saling terkait. Dengan mengelola proses-proses secara efektif, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lalu ada keterlibatan karyawan. Pentingnya peran seluruh karyawan atau seperti guru, staf administrasi dan lain-lain dalam mencapai mutu pendidikan gitu, seperti keterlibatan aktif dan pemberdayaan karyawan sangat ditekankan. Lalu ada standar mutu pendidikan, seperti apa standarnya? Lalu standarnya ini seperti ISO 21001 adalah sistem manajemen organisasi pendidikan yang disesuaikan dari ISO 9001 yang diterbitkan tahun 2015. Nah, sistem ini disusun khusus untuk sektor pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang bermutu. Standar ISO 21001 ini memiliki prinsip-prinsip yang mendorong lembaga pendidikan untuk lebih bertanggung jawab secara sosial dan menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses dan adil bagi peserta didik. Selain itu, standar ini membantu lembaga pendidikan dalam meningkatkan kepuasan peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan, civitas akademik, serta penerima manfaat. Gitu. Persyaratan standar ini bersifat umum dan dapat diterapkan oleh semua lembaga yang berbasis kurikulum baik formal maupun informal, mulai dari lembaga kursus dan pelatihan dengan metode tatap muka langsung hingga pembelajaran jarak jauh secara daring. Lalu ada strategi implementasi atau langkah-langkah implementasi dalam pendidikan. Yang pertama itu ada meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan staf. Lalu yang kedua ada pengelolaan sumber daya yang efisien. Lalu yang ketiga ada pengukuran dan evaluasi kinerja berbasis data. Lalu ada membangun budaya mutu di sekolah dan pemanfaatan teknologi dalam layanan pendidikan. Lalu pembahasan keempat dan yang terakhir itu ada kepemimpinan dalam manajemen mutu pendidikan. Kepemimpinan dalam kemampuan seseorang untuk memenuhi, mengarahkan, dan memotivasi staf, guru, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan mutu pendidikan. Ini melibatkan kemampuan untuk menetapkan visi dan misi, membangun budaya mutu, mengelola perubahan, memfasilitasi kolaborasi, dan memanfaatkan akuntabilitas. Lalu kedua ada peran kepemimpinan dalam manajemen mutu pendidikan. Ini seperti menetapkan visi dan misi mutu. Nah, pemimpin harus mampu merumuskan visi dan misi mutu yang jelas dan inspiratif, serta mengkomunikasikan kepada seluruh warga sekolah. Lalu ada membangun budaya mutu, seperti pemimpin bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan mutu di mana semua orang merasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Lalu ada mengelola perubahan. Ini seperti implementasi seringkali memerlukan perubahan dalam proses dan budaya kerja. Pemimpin harus mampu mengelola perubahan ini secara efektif.
Lalu ada memastikan akuntabilitas. Pemimpin harus memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas kerja mereka dan bahwa ada mekanisme untuk mengevaluasi dan peningkatan mutu. Sebagai agen perubahannya itu, pemimpin pendidik berperan sebagai perubahan internal dalam lembaga pendidikan, khususnya dalam menghadapi tantangan sumber daya manusia. Lalu ada gaya kepemimpinan dalam manajemen mutu pendidikan. Itu ada berbagai gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam manajemen mutu pendidikan, antara lain itu seperti kepemimpinan transfusional, lalu ada kepemimpinan partisipatif, lalu ada kepemimpinan situasional, serta kepemimpinan demokrasi dan kepemimpinan otokratis.